warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhita Salsabila, NIM T20191354. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PowerPoint dan pengertian dari metode Safinda. Jadi PowerPoint atau PPT adalah sebuah program komputer untuk melakukan sebuah presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantoran mereka. Dan PowerPoint atau PPT ini merupakan salah satu program yang mempermudah kita dalam urusan pekerjaan maupun pendidikan. Untuk melakukan sebuah presentasi itu jadi lebih mudah begitu. Dan PPT ini merupakan program yang mudah digunakan dan tools yang tepat dalam membuat sebuah presentasi, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam bidang pendidikan. Kemudian metode Safinda. Jadi metode Safinda ini adalah merupakan sebuah program pelatihan terjemah Al-Quran yang menggunakan sebuah metode untuk mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tatanan bahasanya dengan cara yang lebih mudah, praktis, dan juga lebih sederhana. Jadi metode Safinda ini adalah metode yang mudah untuk dipelajari, karena metode Safinda ini tidak perlu untuk dengan kita menggunakan metode Safinda ini kita tidak perlu untuk menghafal Al-Qurannya terlebih dahulu, tapi kita langsung bisa untuk menerjemahkan Al-Quran tanpa menghafalnya begitu. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan PPT. Salah satunya ini skema warna yang berbeda. Kita ketahui PowerPoint memiliki lebih dari satu skema warna yang dapat Anda terapkan pada presentasi Anda, pada desain, klik, dan lain sebagainya. Di sini juga ada yang namanya menggunakan fitur alignment. Slide terlihat lebih baik bila benda-benda itu sesuai satu sama lain, dan juga kurangi konten. Maksudnya di sini tidak ada yang membuat penonton menyetel lebih cepat daripada kelebihan muatan dengan konten slide. Terkadang kita mencoba membuat begitu banyak poin sehingga penonton merindukan semuanya karena informasi yang terlebihan. Di sini masih banyak langkah-langkahnya. Mungkin itu yang disampaikan tentang cara pembuatan PPT. Nah, cara menggunakan Safinda, yaitu PPTQ Safinda. Kita semua ketahui PPTQ Safinda di sini adalah salah satu metode dalam menerjemah Al-Quran yang banyak diamalkan atau diterapkan oleh sekolah-sekolah. Cara menggunakan Safinda itu sendiri yaitu dalam terjemahan Al-Quran, metode PPTQ Safinda itu merupakan salah satu metode dalam menerjemah Al-Quran dengan cara mengartikan kata per kata, kemudian dirangkai menjadi suatu kalimat sehingga kesan mendalam untuk memahami makna Al-Quran. Selain itu, tujuan diadakannya agar dapat memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri yang mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun aspek ekonomi dan lain sebagainya. Di sini juga para ulama membagi terjemah Al-Quran menjadi dua jenis, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Untuk menjadi seorang menerjemah harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Adapun persyaratan penerjemah Al-Quran yaitu seorang penerjemah harus muslim dan dapat memperlengkapi keislamannya, memiliki sifat adil dan sifat siqah, memiliki kemampuan di bidang penerjemahan baik dari susunan kata maupun penulisan. Bidang tafsir pada prinsipnya dia seorang mufassir, yaitu ahli tafsir Al-Quran di bidang bahasa Al-Quran dan terjemahannya, dan menguasai yang namanya gaya bahasa dan gaya bahasa terjemahan Al-Quran.
Menurut catatan sejarah, banyak para ulama yang berpendapat mengenai hukum dalam menerjemah Al-Quran, akan tetapi diringkas menjadi dua klarifikasi saja, yaitu boleh dan tidak boleh. Kenalkan, nama saya Fatia, NIM T 2019 1364. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan memilih PPT dan metode Safindah. Alasan memilih PPT karena untuk mempermudah peserta didik lebih memahami materi yang kita ajarkan. Dan adapun alasan memilih metode Safindah karena metode Safindah itu mudah dipahami oleh peserta didik. Dan metode Safindah sendiri itu untuk ayat yang berwarna merah itu berarti ayat yang belum diartikan sama sekali. Dan untuk ayat yang warna hitam itu artinya ayat yang sudah diartikan. Baik, di sini saya sedikit akan menyebutkan kelebihan PPT. Yang pertama yakni pembuatan slide presentasi yang mudah. Yang kedua, terdapat fitur ekspor dokumen ke PDF, yang mana dengan tersedianya fitur ekspor ke PDF ini, kita tidak perlu bingung untuk membagikan file, dan dapat dipastikan para audien dapat membuka file presentasi dengan format PDF dengan lebih mudah. Yang ketiga, dilengkapi beragam alat bantu yang lengkap seperti menambah gambar, menambah animasi, dan mengubah model tulisan, dan lain-lain. Yang keempat, tersedianya fitur kolaborasi, dan yang terakhir mempunyai fitur authoring yang canggih. Dan adapun kelebihan dari metode Safindah ini sendiri yakni model pembelajaran kooperatif yang sangat sederhana sehingga cocok digunakan untuk mengaplikasikan dalam mata pelajaran. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NIM T 2019-1379. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin terakhir dari kelompok saya, yaitu kekurangan PPT dan kekurangan PPT metode Safindah. Nah, yang pertama yaitu kekurangan PPT. Ada beberapa kekurangan PPT. Yang pertama yaitu tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Jadi PPT itu hanya bisa digunakan oleh Microsoft. Yang kedua, ketidakstabilan dokumen dari setiap versi PPT. Yang ketiga yaitu harga Microsoft Office yang mahal. Yang keempat, media pendukung dalam pembuatan dan penyampaian PPT itu relatif mahal karena membutuhkan komputer atau laptop dan juga LCD. Yang kelima yaitu penggunaan media sangat tergantung pada penyaji materi. Yang keenam yaitu pada penggunaan PPT ketergantungan pada arus listrik yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu perlunya pelatihan dalam pembuatan PPT. Karena dalam pembuatan PPT itu memerlukan keahlian yang khusus. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari metode PPT Safindah. Yang pertama, materi yang disampaikan harus sesering mungkin dibaca, sehingga tidak untuk pembelajaran yang secara singkat, atau dengan kata lain membutuhkan beberapa waktu dalam proses pembelajarannya, supaya peserta didik itu lebih paham mengenai metode PPT Safindah. Dan yang terakhir yaitu guru dituntut untuk inovatif dalam penyampaian materi, karena bagi siswa pembelajaran tafsir dan terjemah itu sangat membosankan, sehingga guru dituntut inovatif dalam penyampaian materinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.